maka Mbah Mijan kembali lagi ke desanya. Waktu kala itu baru menunjukkan pukul 6:30 pagi. Terlihat dua orang warga, yaitu Pak Kosnan dan juga Pak Itno, yang hendak berangkat ke sawah datang menemui kepala desa mereka, yaitu Pak Siswanto. "Pak, saya usulkan agar segera dibongkar saja itu bekas rumah Mbah Mijan," ucap Pak Kosnan. "Iya Pak, jujur kami yang rumahnya berdekatan dengan rumah Mbah Mijan selalu saja merasa ketakutan, terutama di malam hari," imbu Pak Itno. "Iya, kemarin saya juga sudah menghubungi Mas Danu. Dia juga sudah mengizinkan. Nah sekarang kita tinggal menunggu izin dari Mas Tirto. Soalnya kemarin saya hubungi, beliau itu belum nyambung-nyambung," ucap Pak Kadesis. "Ya sudah Pak, nanti kalau memang sudah ada izin dari Mas Tirto, langsung saja kabari kami, biar langsung kami bongkar," ucap Pak Itno lagi. Memang desa ini sudah beberapa bulan terakhir jika malam hari terasa sangat mencekam. Hal itu dikarenakan jika malam hari sering terlihat penampakan sosok hantu almarhum Mbah Mijan. Mbah Mijan sendiri adalah salah satu dukun santet yang mendapat gelar ataupun julukan Dukun Sewu Teluh. Setelah 40 hari meninggalnya Mbah Mijan, warga pun mulai dihantui oleh penampakan sosok mirip Mbah Mijan, terutama pada malam hari. Sehingga para warga desa pun mulai ketakutan untuk keluar pada malam hari, terutama para tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah Mbah Mijan. Dan hal itulah yang mendasari beberapa warga mengusulkan kepada Pak Kades untuk membongkar saja rumah Mbah Mijan. Dikarenakan rumah itu memang kosong dan tak ada yang menempati semenjak meninggal dunianya Mbah Mijan. Sebab istri Mbah Mijan sendiri sudah meninggal dunia lebih dulu 5 tahun lalu sebelum meninggal dunianya Mbah Mijan. Sedangkan kedua anak dari Mbah Mijan, yaitu Mas Danu dan Mas Tirto, sendiri tinggal di luar kota bersama anak dan istri mereka. Bukan hanya Pak Itno dan Pak Kosnan yang sudah melaporkan hal ini ke Pak Kades soal sosok hantu Mbah Mijan. Akan tetapi sudah banyak warga yang bercerita pernah melihat penampakan sosok mirip arwah Mbah Mijan. Salah satu warga yang bersaksi pernah melihat sosok Mbah Mijan, yaitu Kang Togok, di mana Kang Togok yang kebetulan rumahnya berada paling pinggir desa dan jarak rumahnya dekat dengan pemakaman umum pun bersaksi. Waktu itu, pada tengah malam, ia yang belum bisa tidur karena merasa gerah di dalam rumah sambil bertelanjang dada memutuskan untuk keluar dan duduk di teras depan rumah. Kang Togok yang baru saja duduk di kursi panjang dan hendak menyalakan sebatang rokok sedikit terkejut kala melihat ada sosok laki-laki tua yang berjalan keluar dari area pemakaman. Sejenak, Kang Togok pun terus memperhatikan sosok laki-laki tua itu yang pada akhirnya Kang Togok pun terkejut bukan kepalang. Di mana ketika laki-laki itu berjalan melintasi lampu penerangan jalan yang ada di sudut area pemakaman, meskipun lampu penerangan jalan itu hanyalah lampu bolam berwarna kuning, akan tetapi dari sorot remang cahaya lampu itu Kang Togok bisa melihat dengan jelas kalau yang berjalan malam itu adalah Mbah Mijan. Dan diikuti juga dengan beberapa sosok di belakangnya yang terlihat sangat mengerikan, seperti sosok macan yang berwarna hitam yang berukuran sangat besar, makhluk pendek berwarna hitam pekat dengan kuku-kukunya yang tajam, dan terlihat pula sosok tinggi hitam dengan rambut dan bulu panjang di bagian wajah dengan taring tajam dan lidah yang menjulur panjang seperti leak. Melihat penampakan mengerikan itu, Kang Togok pun bergidik dan segera masuk kembali ke dalam rumah. Singkat cerita, akhirnya Pak Kades Siswanto pun berhasil menghubungi anak kedua dari Mbah Mijan, yaitu Mas Tirto, melalui sambungan telepon. Akan tetapi, usulan dari Pak Kades Sis untuk dilakukan pembongkaran di rumah almarhum Mbah Mijan tidak mendapatkan izin dari Mas Tirto. Namun, Mas Tirto berjanji akan segera pulang ke desa untuk melakukan musyawarah secara langsung dengan Pak Kades dan juga warga.
2 hari setelah perbincangan via telepon itu, pagi itu tibalah Mas Tirto bersama sang istri yang bernama Aminah langsung dari Surabaya. Dan pada siang harinya, Pak Kadesis dan beberapa warga pun langsung mengajak musyawarah Mas Tirto di rumah Pak Kades untuk membahas persoalan teror hantu Bamijan. Saya ini tipe orang yang tidak percaya dengan hal tahayul seperti itu. Bapak saya itu sudah meninggal dunia, yang tidak mungkin bangkit lagi apalagi meneror desa ini, ucap Mas Tirto lantang setelah mendengar penjelasan Pak Kades dan juga beberapa warga mengenai teror hantu Bamijan. Tapi Mas, sudah banyak loh warga yang menjadi saksi melihat penampakan sosok Bamijan, jawab salah seorang warga yang ikut musyawarah di siang itu. Itu kalian semua cuma salah lihat. Mungkin saja itu semua hanya halusinasi kalian, jawab Tirto dengan nada suara yang semakin meninggi. Melihat Mas Tirto yang sudah mulai marah dan bersikeras menolak usulan mereka, Pak Kades dan warga pun kala itu hanya diam. Pokoknya, sampai kapanpun saya tidak akan setuju kalau rumah orang tua saya itu dibongkar, lanjut Mas Tirto yang kemudian beranjak dari tempat duduknya dan bergegas keluar dari rumah Pak Kades. Maaf ya bapak-bapak, biar nanti saya coba rundingkan kembali dengan Mas Tirto di rumah, ucap Aminah sang istri yang kebetulan siang itu ikut bermusyawarah lalu bergegas menyusul sang suami. Sesampainya di rumah almarhum Mbah Mijan, Aminah pun mencoba untuk membujuk suaminya agar merelakan saja rumah tua milik almarhum kedua orang tuanya ini untuk dibongkar. Aminah pun memberikan penjelasan, toh rumah ini juga sudah tidak ada yang menempati dan pasti akan rusak termakan usia karena memang tidak ada yang merawatnya. Akan tetapi, di sini Tirto pun tetap kekeh dengan pendapatnya. Ia beralasan jika rumah ini adalah rumah yang penuh kenangan untuknya dan juga kakaknya bersama dengan almarhum bapak dan ibunya. Mendengar alasan sang suami itu pun pada akhirnya Aminah hanya bisa terdiam. Hari itu, mereka berdua pun memutuskan untuk menginap semalam di rumah almarhum Bamijan dan memutuskan untuk kembali besok pagi saja untuk kembali ke Surabaya. Dan semalam tidur di rumah tua peninggalan sang bapak itulah pada akhirnya semua pandangan Tirto mulai berubah. Meskipun dia adalah anak dari seorang dukun sakti yang selalu berkaitan langsung dengan makhluk-makhluk astral, akan tetapi Tirto bisa dibilang sebagai anak yang berpendidikan pun yang sedari dulu tidak mempercayai akan adanya hal-hal gaib. Keanehan pertama yang Tirto dan Aminah alami di rumah itu adalah ketika mereka hendak makan malam. Dari dalam kamar almarhum Mbah Tirto tiba-tiba terdengar bunyi benda yang seakan-akan dibentur-benturkan ke meja. Suara itu terdengar sampai berkali-kali. Tirto dan Aminah yang sudah siap untuk santap malam pun seketika saling tatap. Seakan-akan mereka saling bertanya bunyi apa yang baru saja mereka dengar. Dan tanpa berkata-kata, Tirto pun lalu beranjak dari tempat duduknya lalu melihat ke arah dalam kamar Bamijan. Sesaat Tirto pun memandangi setiap sudut ruangan kamar dan tak terlihat adanya benda yang jatuh. Di dalam kamar tersebut, Tirto pun hanya melihat lemari berukuran sedang dengan pintu kaca tembus pandang dan juga beberapa kendi kecil yang tertata di sudut kamar di sebelah lemari tersebut yang sudah penuh dengan debu. Dan kendi-kendi itu tak lain adalah milik dari Mbah Mijan untuk melakukan ritual semasa hidupnya. Tirto pun kemudian membuka lemari tersebut. Terlihatlah beberapa benda pusaka milik almarhum Mbah Mijan seperti beberapa keris, cincin akik dan juga beberapa jenis benda-benda keramat lainnya masih tertata dengan rapi. Tirto yang tak melihat keanehan apapun di dalam kamar akhirnya keluar dan kembali menuju ke meja makan.
Akan tetapi keanehan pun berlanjut, di mana Tirto dan istrinya yang sehabis makan malam sedang santai dan duduk di depan rumah untuk menikmati suasana malam. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara tangisan dari dalam rumah, di mana tangisan itu tidak hanya satu suara, melainkan terdengar beberapa suara sehingga terdengar semakin riuh. "Suara tangisan siapa itu, Mas?" tanya Aminah yang sedikit menggeser duduknya mendekat ke sang suami. Tirto pun hanya menggeleng, yang menandakan jika ia sendiri tidak tahu akan suara tangis siapa yang baru saja mereka dengar. Tirto yang mulai merasa takut pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan Aminah sang istri hanya melihatnya dari pintu. Tirto yang baru masuk pun terlihat celingukan, mengamati setiap sudut dalam rumah dan mulai menyisir di setiap kamar, bahkan sampai ke arah dapur. Akan tetapi ia tak menemukan apapun atau siapapun. Ketakutan Tirto pun kian menjadi ketika ia yang hendak keluar dari ruangan dapur terlihat sekelebat beberapa bayangan yang masuk ke arah kamar Mbak Mijan. Ditambah lagi suara yang awalnya terdengar seperti tangisan kini mulai berubah menjadi suara riuh tawa yang sangat mengerikan. Tirto yang merasakan keanehan itu pun lalu bergegas keluar menyusul sang istri yang masih berdiri mengawasinya dari pintu bagian luar. Terlihat raut wajah ketakutan sepasang suami istri malam itu. "Ada apa, Mas?" tanya Aminah dengan panik. "Tidak ada apa-apa," jawab Tirto untuk menenangkan istrinya, meskipun terlihat raut wajah Tirto sendiri kini mulai pucat karena ketakutan. Perlahan-lahan suara-suara itu pun mulai menghilang dan kini tak terdengar lagi. Tirto pun kemudian mengajak Aminah untuk kembali duduk lagi di kursi yang ada di depan rumah mereka dan memulai percakapan agar sang istri tidak lagi merasa takut. Entah karena mendengar suara-suara aneh seperti yang Tirto dan istrinya dengar atau memang tanpa sengaja, sesaat kemudian keluarlah Pak Kasman dan Ibu Tini dari dalam rumah, di mana rumah Pak Kasman sendiri bersebelahan dengan rumah Mbak Mijan. "Belum pada tidur, Thomas?" tanya Pak Kasman, yang kemudian Pak Kasman dan Bu Tini pun berjalan menghampiri Tirto dan Aminah. "Belum, Pade, masih sore," jawab Tirto bangkit dari duduknya dan menyiapkan kursi untuk Pak Kasman duduk. Sesaat terjadilah obrolan dan saling tanya antara Pak Kasman dan juga Tirto. Mereka saling bertanya tentang kesibukan masing-masing karena memang tempat tinggal mereka yang berbeda kota dan sudah lama sekali tidak bertemu. Meskipun sesekali mereka juga membahas akan keadaan desa sepeninggalan Mbak Mijan. Cukup lama obrolan mereka kala itu, sampai pada akhirnya tanpa terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. "Sudah, tidur di rumahku saja. Rumah ini kan pasti masih kotor karena sudah lama tidak ditempati." Ajakan dan alasan dari Ibu Tini agar Tirto dan Aminah mau menginap di rumahnya. Karena mungkin saja Bu Tini dan Pak Kasman sendiri tahu kalau Aminah dan Tirto baru saja mengalami kejadian aneh di rumah Mbak Mijan. "Oh, makasih Bude, kami tidur di sini saja. Tadi pagi saya juga sudah bersihkan kok semua ruangan, termasuk kamar tidur buat kami nanti," jawab Aminah menolak halus tawaran dari Bu Tini. Meskipun terlihat raut wajah ragu dari Aminah untuk menolak tawaran tersebut, hal itu dikarenakan Aminah sendiri sebenarnya mulai merasakan ketakutan untuk tidur di rumah tua itu. Pada akhirnya, Pak Kasman dan juga Ibu Tini pun berpamitan lalu masuk ke dalam rumahnya bergegas untuk tidur. Sedangkan tak berselang lama, Aminah dan juga Tirto juga segera masuk ke dalam rumah Mbak Mijan untuk beristirahat dikarenakan besok mereka akan menempuh perjalanan yang lumayan jauh, yaitu balik ke Surabaya. "Mas, anterin ke belakang yuk," pinta Minah yang sedang menahan hajat kecilnya untuk buang air kecil di WC. Memang di rumah orang-orang zaman dulu, kamar mandi ataupun WC selalu berada di bagian luar rumah. Begitu pula dengan rumah Mbak Mijan. "Wes, ayo," jawab Tirto yang berjalan mengikuti Aminah dari arah belakang. Dari pintu yang ada di bagian belakang rumah, Tirto pun menunggu sang istri untuk menyelesaikan hajatnya. Sedangkan Aminah sendiri berjalan keluar menuju kamar mandi yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat Tirto kini berdiri.
Tirto yang saat itu sedang menikmati sebatang rokok sambil menunggu sang istri buang hajat tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok harimau besar berwarna hitam pekat dari samping rumah. Tubuh Tirto pun semakin dibuat kaku dan menggigil ketakutan ketika sosok harimau itu berjalan melintas di depannya. Tirto pun bisa melihat dengan jelas ukuran harimau itu yang hampir sebesar kerbau. Ditambah lagi suara deru nafas dari harimau itu semakin membuat tubuh Tirto bergidik ngeri. Sesaat setelah harimau itu berlalu melewatinya, Tirto pun bergegas menghampiri sang istri yang masih ada di kamar mandi dan mengajaknya untuk bergegas masuk ke dalam rumah. Tanpa bertanya apapun, Aminah pun segera menuruti ajakan suaminya itu. Dikarenakan Aminah sendiri yang ternyata sedari tadi sudah selesai buang air kecil dan hendak keluar dari kamar mandi pun juga melihat sosok harimau tersebut. Akan tetapi, Aminah mengurungkan niatnya untuk keluar dan menunggu hingga harimau itu pergi. Pada akhirnya, sepasang suami istri itu pun masuk kembali ke dalam rumah dengan perasaan takut yang luar biasa. Nyatanya, di dalam rumah, ketakutan Tirto dan juga Aminah pun tak kunjung mereda, akan tetapi justru kian menjadi-jadi. Hal itu dikarenakan sesekali mereka masih mendengar auman harimau itu dari depan rumah mereka. Meskipun diselimuti rasa takut, Aminah dan Tirto yang penasaran pun memutuskan untuk mengintip dari jendela kaca yang ada di samping pintu. Betapa terkejutnya Aminah dan Tirto dan juga semakin ketakutan kala melihat pemandangan di depan rumah. Kala itu mereka melihat sosok harimau itu menatap ke arah jendela tempat mereka kini mengintip, dan yang membuat mereka kian ketakutan adalah di mana kini terlihat sosok Bamijan yang berdiri di samping harimau tersebut dengan tatapan kosong dan wajah yang terlihat pucat pasi. Seakan-akan harimau dan sosok Bamijan itu tahu kalau Tirto dan Aminah sedang mengintip mereka dari dalam rumah. Aminah yang sudah berada di puncak rasa takutnya pun kemudian menarik tangan sang suami untuk segera masuk kembali ke kamar. Di dalam kamar, mereka pun segera menutupi sekujur badan mereka dengan selimut. Meskipun Tirto dan Aminah sudah tak lagi melihat sosok Mbak Mijan dan juga harimau jadi-jadian itu, akan tetapi Tirto dan Aminah sendiri yakin kalau sosok Mbak Mijan dan juga harimau hitam itu masih berada di depan rumah. Hal itu dikarenakan Tirto dan Aminah sendiri sesekali masih mendengar suara geraman harimau tersebut. Teror di rumah tua milik almarhum Bamijan malam itu pun kian menjadi-jadi, di mana yang sesaat kemudian terdengar suara kerikil yang menggelinding dari atas genteng rumah tersebut, seakan-akan ada yang melemparinya dengan batu kerikil dari arah luar. Tirto dan sang istri pun hanya bisa saling diam di balik selimut mereka, karena mereka sendiri benar-benar diselimuti rasa takut yang luar biasa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Pak Kasman yang rumahnya bersebelahan dengan rumah almarhum Bamijan malam itu juga mendengar suara-suara aneh tersebut dari luar rumahnya. Ia yang kebetulan malam itu belum tidur pun memberanikan diri untuk mengintip dari dalam rumahnya tentang apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Dinding rumahnya yang hanya terbuat dari anyaman bambu dan banyaknya lubang-lubang berukuran kecil tentu memudahkan Mbak Kasman untuk mengintip keluar rumah. Dan seketika Mbak Kasman pun terperanjat kala melihat keadaan di luar, di mana dari sorot lampu yang terpasang di depan rumah Mbak Mijan, Mbak Kasman dapat melihat dengan jelas sosok Mbak Mijan yang sedang berdiri di depan rumahnya dengan tatapan kosong menatap ke arah pintu rumah yang ia tinggali semasa hidupnya. Dan yang membuat Pak De Kasman lebih bergidik ngeri adalah sosok-sosok mengerikan yang terlihat mengelilingi Mbak Mijan, di mana terlihat juga sosok harimau besar yang berada di samping Bamijan dan juga sosok tinggi besar dengan wajah penuh bulu panjang dengan taring tajam dan mata merah menyala. Ya, itulah sosok mengerikan yang sama seperti Kang Togok lihat beberapa hari lalu.
Dan sama seperti Tirto dan Aminah lakukan, Bakasman pun yang sudah tak kuasa menyaksikan penampakan mengerikan itu pun bergegas masuk ke kamar menyusul sang istri yang sudah terlelap tidur. Dengan badan yang menggigil hebat karena rasa takut, Bakasman pun lalu bergegas berbaring di ranjang tempat tidurnya di samping sang istri, lalu menutupi sekujur tubuhnya dengan kain sarung lusuh yang sedari awal ia pakai. Kembali ke Tirto dan Aminah, di mana mereka berdua pun masih saling diam di balik selimut. Mereka mendengarkan suara benda-benda kecil yang terus berjatuhan dan menggelinding dari atas genteng rumah yang kala itu mereka tempati. Tak ada kata yang terucap dari mulut mereka, seakan mereka saling sibuk sendiri bertanya kepada pikiran mereka masing-masing tentang apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Sampai pada akhirnya suara-suara aneh itu pun berhenti dengan sendirinya. Sehingga Tirto dan Aminah yang sudah merasa sedikit tenang pun akhirnya perlahan-lahan mulai terlelap. Namun nyatanya, teror yang Tirto dan Aminah alami malam itu belum berhenti sampai di situ. Tepat di tengah malam, Tirto yang masih terlelap tidur tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara seseorang yang memanggil-manggil namanya. "Tok, bangun Tok." Dengan mata yang masih terasa berat untuk dibuka dan pandangan yang masih meremang, Tirto pun kala itu melihat sosok Mbak Mijan yang berdiri di samping tempat tidurnya dengan wajah pucat dan tatapan yang kosong. Melihat hal itu, sontak mata Tirto pun menjadi terbelalak. Tirto pun sontak ingin berteriak, akan tetapi seakan mulutnya terasa terkunci. Bahkan badan Tirto pun merasa kaku dan tak dapat digerakkan, walaupun hanya untuk sekedar membangunkan istrinya Aminah yang tidur di sampingnya. Cukup lama Tirto melihat penampakan Mbak Mijan di malam itu. Meskipun rasa takut Tirto kini sudah mencapai pada puncaknya, akan tetapi mata Tirto sendiri seolah tak bisa dipejamkan dan seakan-akan memaksanya untuk terus melihat sosok Mbak Mijan dengan wajah yang mengerikan. Sampai pada akhirnya, sosok Mbak Mijan pun mendekatkan wajahnya ke arah kepala Tirto dan meniupnya dengan perlahan. Sejurus kemudian, Tirto pun perlahan-lahan kembali terlelap malam itu. Pagi pun tiba. Aminah yang sedang sibuk mengemasi pakaiannya dan sang suami karena hendak kembali ke Surabaya pun mencoba kembali membujuk Tirto suaminya agar mengizinkan rumah peninggalan Mbak Mijan untuk dibongkar warga. "Mas, rumah ini kan juga sudah tua. Pasti sebentar lagi juga rusak karena ndak ada yang mengurus. Ya jadi biarkan saja rumah ini dibongkar demi kenyamanan para tetangga juga," ucap Aminah. Sesaat, Tirto yang sedang duduk di kursi di sebelah istrinya pun hanya diam, akan tetapi terlihat dari raut wajahnya kalau ia sendiri sedang memikirkan sesuatu. "Ya sudahlah dek, biar mas telepon Pak Kades dulu," ucap Tirto yang kemudian beranjak dan berjalan ke depan rumah untuk menelpon Pak Kadesis. Dan dari sambungan telepon itulah akhirnya Tirto pun memberikan izin kepada Pak Kades Siswanto dan warga untuk membongkar rumah almarhum orang tuanya. Setelah selesai menelpon Pak Kades dan Aminah pun sudah selesai mengemas semua barang bawaan mereka, pagi itu pun Tirto dan Aminah menyempatkan diri berziarah ke kuburan Mbak Mijan. Yang kemudian mereka berdua pun menemui Pak D. Kasman dan istrinya untuk berpamitan pulang ke Surabaya. Selain berpamitan, Tirto juga memberitahukan kepada Pak D. Kasman kalau ia sendiri kini telah mengikhlaskan jika rumah almarhum Mbak Mijan akan dibongkar warga. Mendengar hal itu, perasaan Pak Kasman dan Ibu Tini pun menjadi bimbang antara sedih ataupun senang. Pak Kasman dan istri merasa senang jika rumah tua itu dibongkar dengan harapan tidak akan ada lagi gangguan dari sosok Mbak Mijan dan juga makhluk-makhluk halus peliharaannya. Di sisi lain, jika rumah itu dibongkar, tentu saja Tirto dan Danu pun tidak akan kembali lagi ke desa itu, dan bisa jadi Pak Kasman dan Ibu Tini tidak akan lagi bisa bertemu dengan mereka berdua. Sedangkan Pak Kasman dan istrinya walaupun hanya tetangga tanpa adanya ikatan kekeluargaan dengan Tirto, akan tetapi mereka menganggap Tirto dan kakaknya Danu itu sudah seperti anak mereka sendiri.
Hal itu dikarenakan memang sedari kecil Tirto dan Danu sering bermain di rumah Pak Kasman bersama anak laki-lakinya yang sekarang juga sudah menikah dan tinggal di desa sebelah. Jika kalian ada waktu dan ingin berziarah ke kuburan bapak kalian, datang ke sini ya. Menginap di sini, ucap Ibu Tini dengan mata yang berkaca-kaca menahan air matanya. Ya Bude, akan kami usahakan paling tidak ya setahun sekali untuk datang ke sini dan ziarah ke makam bapak, jawab Tirto yang kemudian mencium tangan Bu Tini dan juga Pade Kasman. Setelah mendapatkan izin dari Tirto, selang 2 hari kemudian Pak Kades pun mengumpulkan beberapa warga untuk melakukan pembongkaran rumah Mbak Mijan. Dan pada pagi hari itu, proses pembongkaran pun dilakukan dan disaksikan oleh Pak Kades secara langsung. Pembongkaran rumah tua itu berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya, ketika warga yang hendak menyisihkan puing-puing bekas bongkaran rumah tersebut, kala itu mereka dikejutkan dengan suara ledakan yang tidak terlalu keras. Sontak, mereka yang mendengar suara ledakan itu pun berusaha mencari tahu dari mana sumber suara itu berasal. Dan beberapa dari mereka yakin kalau suara ledakan itu berasal dari almari kecil di mana almarhum Mbak Mijan menyimpan benda-benda pusakanya. Mereka pun hanya berani memperhatikan lemari itu dari luarnya saja, yang dimana pintu lemari tersebut terbuat dari kaca sehingga mereka pun bisa melihat barang-barang yang ada di dalam. Mereka pun kala itu melihat ada beberapa keris, cincin akik, kalung dengan permata delima dan beberapa benda kecil seperti potongan kulit binatang yang berbulu. Sampai pada akhirnya datanglah seorang warga yang bernama Pak Patman. Tanpa berbicara apapun, di sini Pak Patman langsung membuka lemari tersebut dan mengeluarkan barang-barangnya dari dalam lemari, kemudian meletakkannya di atas tikar yang memang sedari awal tergelar di depan lemari tersebut. Ayo, diobral jimat tolak melarat, ucap Pak Patman yang disusul suara gelak tawa para warga yang ada di sana pagi itu. Ya, Pak Patman sendiri bisa dibilang orang yang sedikit konyol dan juga tidak terlalu mempercayai hal-hal yang berbau klinik. Akan tetapi, sikap ramah, baik, dan rajin dalam kegiatan sosial membuatnya disenangi warga desa. Bahkan Pak Patman sendiri selalu ikut takziah di setiap ada warga desa yang meninggal. Ia sendiri pun tak pernah sungkan untuk selalu ikut membantu menggali lubang kuburan untuk pemakaman jenazah. Tak hanya berani mengeluarkan jimat-jimat Mbah Mijan yang kala itu tersimpan di dalam lemari, Pak Patman yang penasaran melihat kendi kecil dengan lubang bagian atasnya yang tersumpal kain berwarna hitam pun ikut ia buka. Setelah mencabut kain hitam yang menutup lubang kendi tersebut, Pak Patman pun mencoba mengintip apa isi di dalam kendi itu, akan tetapi karena ia yang tak dapat melihat apa isinya itu, tanpa ragu-ragu Pak Patman pun langsung memecahkan kendi kecil tersebut menggunakan palu yang kala itu terselip di pinggang, di mana palu tersebut yang memang sedari tadi ia gunakan untuk melakukan pembongkaran rumah Mbah Mijan. Setelah kendi itu pecah, berserakanlah pecahan kendi tersebut bercampur dengan beberapa lembar kertas kecil, dan di setiap kertas kecil itu tertulis nama seseorang. Meskipun beberapa kertas sudah ada yang rusak dan tak terbaca lagi tulisannya, Pak Patman pun membaca satu persatu tulisan nama yang ada di kertas kecil tersebut. Dan nama-nama yang disebutkan Pak Patman pun awalnya terdengar asing bagi para warga, sampai ada 2 nama yang terucap dari Pak Patman, yaitu nama Jatmiko dan Puri. Mendengar kedua nama tersebut, beberapa warga yang ikut melakukan pembongkaran rumah Mbah Mijan pun sedikit terkejut dan saling tatap satu sama lain. Apa itu Jatmiko si pedagang sapi? Celetuk salah seorang warga. Warga yang lain pun hanya diam, akan tetapi seolah-olah mereka memiliki pemikiran yang sama, di mana nama Jatmiko yang ada di tulisan kertas kecil itu ialah Pak Jatmiko si pedagang sapi. Pak Jatmiko sendiri adalah salah satu pedagang sapi yang cukup sukses dan tinggal di desa sebelah. Dan belum ada 2 tahun yang lalu beliau meninggal dunia
Warga pun tahu betul siapa Pajat Miko karena semasa hidupnya ia seringkali menjual ataupun membeli ternak sapi dari warga desa sini. Meskipun di desa sini sendiri ada juga beberapa pedagang sapi. Bukan tanpa alasan warga berpikir kalau nama yang tertulis dalam kertas tersebut adalah Pak Jatmiko si pedagang sapi. Karena kematian dari Pak Jatmiko sendiri kala itu terbilang sangat tidak wajar. Ya, 3 hari sebelum kematiannya, Pak Jatmiko secara tiba-tiba mengalami gangguan jiwa, di mana ia sering tertawa, menangis, bahkan marah-marah sendiri. Sampai pada suatu malam, anak perempuannya yang hendak mengantarkan makanan ke kamar Pak Jatmiko kala itu dikejutkan dengan pemandangan yang ia lihat, di mana anak Pak Jatmiko yang baru saja membuka pintu kamar Pak Jatmiko melihat tubuh sang ayah yang tergantung dengan kain sarung menjerat leher dan terikat di langit-langit kamar. Dan atas temuan kertas inilah warga pun mulai berpikir kalau Mbah Mijan erat kaitannya dengan kematian Pak Jatmiko. Meskipun warga sendiri tidak tahu atas dasar apa Mbah Mijan melakukan hal itu. Memang karena ada dendam pribadi atau Mbah Mijan sendiri hanyalah disuruh oleh seseorang. Sedangkan untuk nama Puri sendiri, warga pun yakin kalau nama Puri yang tertulis dalam kertas kecil itu adalah nama Pak Puri tetangga mereka, yang dimana Pak Puri juga warga sini. Ya, Pak Puri sendiri sudah meninggal dunia kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan kematiannya pun dengan cara tidak wajar. Di mana Pak Puri yang di malam itu baru saja pulang dari pos kamling setelah berkumpul bersama bapak-bapak warga lain. Sesampainya di rumah tiba-tiba mengeluhkan badannya terasa panas, dan seketika muncullah kulit Pak Puri melepuh seperti habis terbakar. Yang beberapa hari kemudian tersiar kabar akan kematian dari Pak Puri. Namun warga sendiri kala itu tidak heran dengan peristiwa meninggal dunianya Pak Puri, meskipun penyebabnya bisa dibilang sangat aneh. Karena warga pun tahu, sebelum peristiwa naas yang sudah menimpa Pak Puri, Tirto, anak kedua Mbah Mijan, sempat melamar anak perempuan Pak Puri. Tetapi lamaran itu ditolak mentah-mentah oleh Pak Puri dan keluarganya. Dan atas hal itulah warga pun sudah menduga kalau kematian Pak Puri pasti ada hubungannya dengan Mbah Mijan. Singkatnya, pagi hari itu warga pun sepakat untuk memusnahkan saja semua barang-barang keramat peninggalan dari Mbah Mijan. Meskipun pagi itu orang-orang setuju untuk menghancurkan semua jimat peninggalan Mbah Mijan, akan tetapi nyatanya tak seorang pun warga yang berani melakukannya. Sampai pada akhirnya, lagi-lagi di sini Pak Patman lah yang berani melakukan hal itu. Ya, Pak Patman mengumpulkan semua jimat Mbah Mijan di atas sebuah papan, yang kemudian ia pun meminta ke salah satu tetangganya untuk mengambilkan minyak tanah. Setelah minyak tanah yang dimintanya sudah siap, Pak Patman pun langsung menyiramkannya ke atas benda-benda keramat tersebut dan langsung membakarnya. Seketika api pun berkobar, membakar benda-benda tersebut. Namun sesaat setelah api itu padam, orang-orang pun terkejut dengan apa yang mereka lihat, di mana ada beberapa benda pusaka milik Mbah Mijan yang tidak terbakar, yaitu selembar kulit macan, 2 buah batu delima, dan 1 buah keris kecil yang berukuran sebesar jari telunjuk orang dewasa. Seakan-akan benda-benda tersebut tidak tersentuh dengan api, padahal beberapa benda lainnya seperti kalung, kain mori lusuh, dan beberapa benda lainnya terlihat hitam dan rusak karena sudah terbakar. Pak Patman pun yang melihat itu semakin penasaran dengan batu tersebut. Ia pun lalu mencoba menghancurkan batu itu dengan menghantamkan palu yang ia bawa hingga beberapa kali, akan tetapi batu itu tetap saja utuh dan tidak sedikit pun mengalami kerusakan. Bahkan Pak Patman yang semakin penasaran pun mengambil palu yang ukurannya lebih besar dan kembali menghantamkannya berkali-kali ke batu kecil itu. Namun tetap saja batu itu tidak hancur. Melihat keanehan itu, Pak Kades dan juga beberapa warga pun berinisiatif untuk mendatangkan orang-orang pintar yang ada di desa itu dan meminta mereka untuk memusnahkan benda-benda tersebut.
Namun nyatanya, para orang sakti yang ada di desa kala itu hanya mampu menghancurkan satu jimat Mbah Mijan saja, yaitu selembar kulit macan yang berukuran kecil, sedangkan keris kecil dan juga dua batu merah delima tersebut tetap saja tidak bisa mereka musnahkan. Sempat ada seorang warga yang mengusulkan agar menguburkan saja benda-benda tersebut, akan tetapi usulan itu ditolak oleh Pak Kades. Beliau khawatir kalau benda tersebut hanya dikubur, nantinya akan ada orang yang mengambilnya dan akan menyalahgunakannya dan pastinya akan menimbulkan masalah kembali di suatu hari nanti. Dan di tengah kebingungan Pak Kades dan beberapa warga saat itu, Mbah Tejo waktu itu yang baru saja pulang dari sawah pun mendapatkan kabar dari tetangga kalau saat itu warga sedang melakukan pembongkaran di rumah almarhum Mbah Mijan dan pemusnahan pusaka-pusaka peninggalannya. Karena memang jarak antara rumah Mbah Tejo dan Mbah Mijan sendiri cukup jauh, walaupun masih satu desa, sehingga Mbah Tejo sendiri baru tahu kalau pagi itu dilakukan pembongkaran terhadap rumah almarhum sahabatnya itu. Mendengar kabar itu, Mbah Tejo yang penasaran pun bergegas menuju ke rumah Mbah Mijan. Sesampainya di sana, Mbah Tejo melihat beberapa warga yang sedang berkerumun, sedangkan rumah Mbah Mijan sendiri kini sudah tinggal puing-puingnya saja karena memang baru saja dibongkar. Sedikit tambahan, Mbah Tejo di sini adalah teman seperguruan dari almarhum Mbah Mijan, Mbah Karto dan Mbah Karti semasa muda, yang mana Mbah Tejo sendiri adalah kakek dari Mas Oji sang narasumber dalam kisah ini. Mbah Tejo, apa Mbah tahu ini jimat apa? Pertanyaan yang disodorkan Pak Kades kepada Mbah Tejo yang baru saja tiba. Mbah Tejo hanya diam, yang kemudian ia pun memperhatikan tiga benda keramat yang tergeletak di atas batu besar yang ada di hadapannya. Ini batu apa ya Mbah? Sudah saya bakar, saya hantam dengan palu berkali-kali, tetap aja dah hancur, ucap Pak Patman dengan rokok lintingan yang tersumpal di mulutnya. Lagi-lagi Mbah Tejo pun hanya diam. Yang kemudian ia pun lalu berjongkok dan meraih keris kecil yang ikut berjajar di antara kedua batu merah delima tersebut. Ya, entah kenapa Mbah Tejo sendiri lebih terfokus kepada keris kecil itu daripada kedua batu kecil berwarna merah tersebut. Mbah Tejo terus menatap keris kecil yang ia pegang dan terlihat seakan-akan ia sedang mengingat-ingat sesuatu. Tolong siapkan baskom berukuran kecil dan bawakan juga kelapa kuning serta 7 lembar daun bidara, ucap Mbah Tejo kepada Pak Kades. Mendengar permintaan dari Mbah Tejo, Pak Kades pun menyuruh salah satu warga yang ada di sana untuk menyiapkan permintaan dari Mbah Tejo. Yang kemudian Mbah Tejo sendiri bergegas pulang ke rumahnya untuk mengambil sesuatu, dan ternyata Mbah Tejo sendiri kala itu pulang untuk mengambil batu keramat miliknya. Namun batu milik Mbah Tejo ini berbeda dengan milik Mbah Mijan, yang mana batu milik Mbah Tejo ini berwarna hijau dan berukuran lebih kecil. Setelah semua permintaannya telah siap, Mbah Tejo pun lalu bergegas menuangkan air kelapa kuning dan 7 lembar daun bidara tersebut ke dalam baskom yang disusul dengan raut wajah yang sedikit ragu. Sesaat kemudian, Mbah Tejo pun memasukkan 2 batu merah delima milik Mbah Mijan bersama dengan batu kecil berwarna hijau miliknya. Terlihat mulut Mbah Mijan yang berkomat-kamit membacakan mantra yang kemudian terlihat sorot cahaya terang dari arah baskom yang berisikan 3 benda pusaka tersebut. Perlahan-lahan cahaya itu pun menghilang. Mbah Tejo pun lalu meraih 3 batu kecil tersebut, yang mana Mbah Tejo sendiri langsung mengantongi batu kecil berwarna hijau miliknya, sedangkan kedua batu merah delima Mbah Mijan itu diberikan kepada Pak Patman. Dan ia pun di sini meminta kepada Pak Patman untuk mencobanya sekali lagi menghancurkan batu delima itu. Tanpa bertanya-tanya, Pak Patman pun langsung meletakkan kedua batu delima itu di atas batu besar, lalu menghantamnya kembali dengan palu besar yang sedari tadi ia pegang. Warga pun terkejut karena kali ini kedua batu merah delima itu benar-benar hancur lebur setelah dihantam palu milik Pak Patman. Weleh, padahal tadi sudah beberapa kali saya coba hancurkan batu ini, tapi tidak bisa-bisa Mbah.
Bahkan tadi sempat saya bakar juga bersama benda-benda lain. Tapi aneh, baru sekarang bisa hancur, Mbah, ujar Papa Atman dengan wajah keheranan. Mungkin kamu tadi itu kurang keras mukulnya, ucap Mbak Tejo yang kemudian tersenyum. Mbak Tejo pun lalu berkata, setelah ini, insya Allah, teror hantu Mbah Mijan akan hilang dengan sendirinya. Mbak Tejo yakin? Tanya seorang warga yang seakan ragu dengan pernyataan dari Mbak Tejo. Mbak Tejo pun di sini menjelaskan kalau sosok almarhum Mbah Mijan yang selama ini menampakkan diri sebenarnya hanyalah jin peliharaan dari Mbah Mijan semasa hidupnya. Yang mana para jin-jin tersebut melakukan teror itu dikarenakan mereka yang sudah kehilangan tuannya dan tidak ada lagi yang mengurusi mereka. Setelah dirasa urusan pagi itu selesai, Mbak Tejo pun segera berpamitan untuk kembali pulang ke rumah. Dan Mbak Tejo sendiri berkata kepada Pak Kades, kalau sementara waktu ia akan menyimpan keris kecil milik Mbak Mijan yang memang sengaja tidak ia hancurkan, dan suatu saat ia akan mengembalikan ke tempat di mana Mbak Mijan mendapatkan keris kecil tersebut. Pak Kadesis pun hanya mengangguk mendengar penjelasan dari Mbak Tejo. Singkat cerita, setelah pembongkaran rumah Mbah Mijan itu dilakukan dan semua benda keramat miliknya pun dihancurkan, masih ada beberapa warga yang mengaku kalau pada malam hari sempat melihat sosok dari Mbah Mijan. Dan lagi-lagi, Kang Togoklah yang menjadi salah satu warga yang melihat penampakan sosok dari Mbah Mijan, yang mana malam itu belumlah terlalu larut. Kang Togok yang hendak mengunci pintu rumahnya dan hendak bergegas tidur, tiba-tiba ia mendengar suara lonceng yang berbunyi dari jalan yang ada di depan rumahnya. Kang Togok malam itu mengira kalau suara itu berasal dari suara kalung kerbau ataupun sapi. Namun, ia penasaran, kira-kira sapi atau kerbau siapa yang lepas pada malam hari seperti ini. Akhirnya, Kang Togok pun kembali membuka pintu rumahnya untuk melihat keluar rumah. Kang Togok di sini terkejut bukan kepalang. Ternyata suara yang baru saja ia dengar bukanlah berasal dari lonceng kalung sapi ataupun kerbau, melainkan sosok Mbah Mijan yang sedang berjalan dengan langkah gontai diikuti sosok tinggi besar berlengan panjang dan berwarna hitam, dan beberapa sosok kerdil dengan rambut panjang berantakan sedang berjalan menuju ke area pemakaman. Melihat hal itu, sontak Kang Togok pun segera menutup kembali pintu rumahnya dengan badan yang gemetar. Namun, benar kata Mbak Tejo, setelah 7 hari pemusnahan benda pusaka milik Mbah Mijan, teror hantu Mbah Mijan pun kini sudah tidak pernah terjadi lagi. Sehingga para warga desa pun kini mulai berani lagi keluar malam seperti malam-malam sebelumnya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang ditulis oleh Mas Oji Pamungkas selalu memberikan kesan yang luar biasa ya. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari kisah yang barusan dibawakan. Dan sekali lagi terima kasih Mas Oji atas kisahnya yang luar biasa. Tapi dari sepanjang kisah sebenarnya ada satu hal yang membuat saya tertarik ya untuk mengulasnya, yaitu adalah perkara tentang dari persetujuan untuk pembongkaran rumah tadi ya, di mana Mbak Mijan memiliki 2 orang anak. Yang satu sudah oke karena rumah tersebut memang kosong dan sudah tua dan mengganggu warga sekitar dengan teror-teror yang dihasilkan dari rumah tersebut. Tapi salah satu anaknya pada awalnya tidak setuju, namun pada akhirnya setuju. Awalnya ngotot kan. Nah di sini mungkin banyak yang orang kurang paham ya, ketika rumah yang kosong dibiarkan kosong begitu saja. Ini kita bicara di luar goib dulu ya. Di luar goib kan sudah pasti rumah itu akan menjadi sarang penyakit ya. Karena rumah kosong pasti akan tikus, ada nyamuk dan lain sebagainya yang akan mengganggu lingkungan sekitar. Jadi kadang ini yang orang lupa lebih mementingkan historinya. Bagaimana rumah itu adalah peninggalan orang tuanya, rumah itu banyak kenangan, walaupun akhirnya tidak dirawat. Ini sih mungkin Pak Lurahnya ya udah bagus lah, Pak Kadesnya itu udah bagus, sudah memediasi. Tapi pada awalnya yang salah satu anaknya itu luar biasa yang otot untuk bertahan, tapi ya alhamdulillah pada akhirnya setuju untuk dibongkar.
kan lebih baiknya diwakafkan untuk menjadi tempat yang mungkin berguna untuk warga-warga sekitar, kan bisa saja buat tempat ibadah atau balai desa atau lain-lain. Itu lebih berguna ya daripada hanya sekedar untuk mengenang. Jadi mungkin itu sih yang paling saya bisa ambil, tapi yang jelas dari jimat-jimat, dari makhluk-makhluk peliharaan Mbah Mijan semasa hidupnya, ya itu mungkin lebih itu teman-teman pasti udah paham lah. Intinya keren, overall ceritanya keren, horornya dapet, dark banget. Mas Oji sekali lagi terima kasih. Semoga kisah ini bisa menghibur ya teman-teman semuanya, khusus kepada penikmat horor, para pecinta horor, dan lebih khusus lagi kepada para subscriber daripada channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang mungkin punya komentar lain ataupun hanya sekedar untuk saling menyapa, bisa ditulis di dalam kolom komentar. Kami insya Allah akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah setia ya yang di channel kami, mendukung terus channel-channel kami. Semoga di tahun 2024 ini channel kami akan terus berkembang, dan teman-teman juga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu diliputi dengan kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Buat yang suka dengan videonya tadi, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga ya di-share linknya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat yang mungkin baru bergabung, silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam untuk Ilo Bercerita. Dan mungkin silakan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang berdasarkan dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila memang berkenan untuk kami bawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman audio ya, audio boleh, rekaman suara, bebas, senyaman teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat kami bawakan, kami harap mohon bersabar karena memang butuh waktu ya untuk proses penggarapannya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.